Minggu Online. Nah, puji Tuhan adik-adik kita sekarang berkumpul lagi di kebaktian online sekolah minggu ini. Dan pada pagi hari ini juga adik-adik pasti sudah menyiapkan hati, pikiran, sudah berpakaian yang rapi, dan juga sudah menyiapkan Alkitab adik-adik masing-masing. Nah, tapi sebelum kita memulai kebaktian kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Tuhan. Yuk, sekarang semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang masih menyertai dimanapun adik-adik sekolah minggu berada. Berkati Tuhan, biar kiranya adik-adik akan kebaktian pada pagi hari ini, kiranya dapat mendengarkan firman-Mu dan merenungkan firman-Mu siang dan malam. Ajar kami untuk mengerti firman-Mu Tuhan, dan kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Tuhan teman-teman kami, dimanapun mereka berada, biarlah mereka selalu sehat Tuhan, dan dapat bertemu lagi di kebaktian online sekolah minggu depan. Terima kasih ya Bapak, sebentar kami akan memulai kebaktian kami ini, kiranya Engkau yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Dia Harus Semakin Bertambah. Adik-adik, kita menyanyikannya dengan bersama-sama dan dengan penuh sukacita. Yuk, let's go! Nah, kalau tadi kita sudah menyanyikan satu pujian dengan penuh semangat, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian lagi yang berjudul Baca Kitab Suci. Setelah itu, kita akan mendengarkan firman ya adik-adik. Jadi adik-adik menyanyikannya dengan serius, lalu mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu.
Halo anak-anak sekolah minggu, selamat hari Minggu. Sekarang kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu, tapi persiapkan dulu Alkitabnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa menyertai kami, Bapa yang senantiasa melindungi kami, menyertai kami dalam segala pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan beri kepada kami. Sebentar kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau dan yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Terlebih anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu yang mendengar firman ini. Biarlah firman ini menjadi sukacita dan damai sejahtera bagi mereka semua. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap puji syukur. Amin. Nats kita hari ini yang diambil dari Kejadian 28 ayat 10 sampai ayat 22. Biarlah Inang membacanya terlebih dahulu dan anak-anakku dengarlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini tentang mimpi Yakub di Betel. Tertulis pada Kejadian 28 ayat 10 sampai ayat 22. Demikian bunyinya. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirmanlah, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikianlah pembaca firman Tuhan. Hai anak-anak sekolah minggu, ini cerita tentang ada seorang yang bernama Yakub. Yakub ini adalah anak dari Ishak, ibunya Ribka. Ishak
kita tahu kan siapa? Ishak adalah anak Abraham, anak yang sudah dijanjikan oleh Allah dan akan diberikan kepada Abraham. Jadi Abraham adalah kakek dari Yakub. Yakub memperdaya ayahnya yang bernama Ishak, sehingga ia merebut kesulungan daripada kakaknya dan juga merebut hak berkat. Semestinya Esau yang mendapat berkat tersebut karena dia adalah anak sulung, tetapi Yakub merebut hak kesulungan itu, sehingga kakaknya marah. Ketika kakaknya marah, kakaknya berencana untuk membunuh Yakub. Hal ini diketahui oleh ayahnya Ishak dan ibunya, sehingga mereka berencana untuk menyuruh Yakub melarikan diri ke Mesopotamia, tempat di mana pamannya Laban, yaitu saudara dari ibunya Ribka, yang ada di kota Haran. Dan Yakub pun merasa sedih juga. Kenapa? Aku akan berpisah dengan ayahku, dengan ibuku yang selalu mengasihi aku, juga kakakku. Sehingga dia harus pergi karena dia juga takut akan ancaman yang mengintai dia, yaitu niat dari kakaknya Esau yang ingin membunuh dia. Supaya itu tidak terjadi, dia akhirnya diberangkatkan oleh kedua orang tuanya pergi ke kota Haran, ke tempat di mana Laban bertempat tinggal di sana. Laban itu adalah saudara dari ibunya Ribka. Nah, dalam perjalanan atas saran ibunya, dia pun pergi ke kota Haran. Sementara mereka tinggal di sebuah kota yang bernama kota Beersheba. Sebenarnya kota ini tadinya nama sebuah sumur Seba, tapi akhirnya diberikan nama tempat tinggal Yakub beserta keluarganya ada di Beersheba. Sedangkan perjalanan Beersheba menuju kota Haran itu ada sepanjang 450 mil jauhnya. Bisa dikatakan 720 kilometer. Tentunya dengan jarak yang jauh itu, Yakub harus bermalam di suatu tempat. Perjalanan ini tidak bisa ditempuh dalam satu hari. Sehingga pada malam hari Yakub di suatu tempat yang bernama Luz, dia mengambil sebuah batu, dia tidur di sana beristirahat. Untuk keesokan harinya dia bisa dapat melakukan perjalanan menuju ke rumah pamannya yang ada di Haran. Ketika itu dia mengambil sebuah batu, dia tidur beralaskan batu. Bisa kita bayangkan adik-adik sekolah minggu, anak-anak kami semuanya, bagaimana rasanya tidur berbantalkan batu. Itulah pergumulan, itulah perasaan yang tidak mengenakan. Coba kita bayangkan adik-adik tidur yang di rumah enak dengan bantal yang empuk. Kalau Yakub dengan batu, tapi dia bisa tertidur pulas sehingga dia bermimpi. Di dalam mimpinya Tuhan menyapa dia. Tuhan mengenalkan dirinya kepada Yakub yang menyatakan bahwa akulah Allahnya Abraham, nenekmu dan bapakmu Ishak. Tuhan memperkenalkan itu di dalam mimpinya. Dilihatnya ada sebuah tangga yang panjang dari bumi ke ujung langit sampai ke langit. Dilihatnya lah di situ malaikat Tuhan turun naik dan Tuhan ada di samping tangga tersebut. Itulah mimpi yang dialami oleh Yakub ketika dia tertidur. Dan dia merasa melihat Allah. Dia
syukur. Dia dapat memahami selama ini apa yang diajarkan oleh ayahnya, yaitu Ishak. Tuhan menyertai Yakub. Itulah janji Tuhan kepada Yakub, di mana Tuhan berbicara kepadanya, "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Engkau akan mengembang ke timur, mengembang ke barat, mengembang ke utara, mengembang ke selatan. Dan aku akan menyertaimu, keturunanmu sebanyak debu tanah." Itulah janji Tuhan kepada Yakub. Nah, keesokan harinya Yakub bangun. Diambilnya batu yang tadinya buat bantal, dibuatlah di satu tempat, disiramnya dengan minyak, dan dia berkata, "Kalau Tuhan menyertai aku, Tuhan senantiasa membimbing aku, tempat ini akan saya ganti namanya menjadi Betel, yaitu rumah Allah." Dan akhirnya kalau kita membaca firman Tuhan di kitab Kejadian, Yakub datang kembali ke tempat itu, tempat yang disebut namanya Betel, rumah Tuhan. Disitulah dia datang kembali bersama keturunannya, dan disitulah tempat yang dijanjikan Tuhan yang akan diberi untuk Yakub. Dan saat kedua kalinya Yakub datang ke sana, dan dia membuat suatu tugu peringatan bahwa itu adalah tempat yang kudus, rumah Allah. Dan Yakub diberkati Tuhan, Yakub disertai Tuhan, sehingga dia memperoleh banyak keturunan dan juga memperoleh harta yang melimpah. Tuhan memberkati Yakub juga semua keturunannya. Dan bagi kita sekarang anak-anak sekolah minggu, apa yang dapat kita ambil dari cerita tentang Yakub? Sebenarnya kalau dalam perilaku, Yakub adalah seorang penipu. Dia mengambil hak kesulungan dari kakaknya yang bernama Esau. Tapi walaupun begitu, karena Tuhan telah menjanjikan janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, kepada Ishak, turun juga kepada cucunya yang bernama Yakub. Yakub ini sebenarnya sudah memperdaya ayahnya, sudah melakukan hal yang salah. Tapi walaupun dia melakukan hal yang salah, Tuhan tidak membiarkannya, karena memang itulah janji Tuhan. Ketika Yakub dalam kandungan ibunya bersama Esau, Esau dan Yakub adalah kembar. Dan Tuhan sudah menyatakan bahwa bisa kita perhatikan di Kejadian pasal 25 ayat yang ke-23, firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu." Itulah Yakub dan Esau dalam kandungan ibunya yang bernama Ribka. "Dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Itu sudah dijanjikan dan sudah digariskan oleh Tuhan, sehingga Yakub mendapat berkat Tuhan walaupun dia melakukan kesalahan, melakukan hal yang tidak berkenan pada Tuhan, tapi dia dapat penglihatan. Dia dapat melihat Tuhan melalui mimpinya.
kita juga pasti merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Contohnya, adik-adik sekolah minggu, orang tua kita, opung kita, atau nenek kita, opa kita, dipakai Tuhan untuk menyatakan dirinya, untuk anak-anak sekolah minggu merasakan bahwa kehadiran Tuhan ada senantiasa. Hanya, apakah kita pernah datang kepada Tuhan? Bagaimana caranya kita datang kepada Tuhan? Ambil suatu tempat, contohnya tempat tidurmu. Di situ kamu berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa. Ketika kamu mengalami kesulitan, ketika kamu mengalami kesukaran, atau hal-hal yang tidak membuat kamu nyaman, datanglah pada Tuhan. Lipat tanganmu, berdoa, minta penyertaan Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji menyertai kamu, membimbing kamu, melindungi kamu. Nah, sekarang apa yang harus kita katakan sama Tuhan? Kita berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Bukannya kita, Tuhan sudah berjanji kok, ngapain aku harus nurutin kata mama? Bukan begitu. Karena Tuhan sudah berjanji menyertai kita, makanya kita harus tahu berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan, baik melalui papa, mama, kakak, dan juga semuanya, saudara-saudara atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi adik-adik sekolah minggu, ingat gak lagu? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh karena itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, karena Tuhan melihat, berarti Tuhan bisa melihat apa yang adik-adik lakukan, anak-anak sekolah minggu lakukan. Untuk itu, firman ini mengingatkan supaya adik-adik dapat merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup adik-adik. Contohnya pagi-pagi bangun tidur, terus sekolah, diberangkatkan oleh mama papa, dikasih bekalnya, sampai ke sekolah bisa bergabung dengan teman-teman belajar. Nah, itu bukan karena kekuatan anak-anak sekolah minggu, bukan kekuatan dan gagah daripada anak-anak sekolah minggu, tapi itu semua dapat kamu lakukan karena Tuhan menyertai kamu. Karena memang tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Untuk itu di firman kali ini, mimpi Yakub ini datang kepada kita, mengingatkan kita bahwa Tuhan itu maha baik, penolong, penyertaannya senantiasa dalam hidup kita, baik dalam suka maupun dalam duka. Dan kita senantiasa mengucap puji syukur dengan cara menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita berdoa di rumah kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, yang kami kenal hanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Biarlah firman ini berbuah, terutama bagi anak-anak kami sekolah minggu, orang tua, juga guru-guru sekolah minggu. Engkau berkati Tuhan, seperti janji dan berkat yang Tuhan berikan kepada Yakub. Berikan dan nyatakanlah itu kepada setiap anak-anakmu, anak-anak sekolah minggu HKBP Jalan Lurah Cimahi. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan, atas kebaikan Tuhan, atas pertolongan Tuhan. Walaupun dalam kondisi saat ini pandemi, kami masih bisa dengar-dengaran akan firman Tuhan yang dibantu semua rekan-rekan, kakak-kakak live streaming yang mampu memberikan kepada kami pengetahuan tentang firman Tuhan yang boleh kami dengar saat ini.
Tuhanlah yang senantiasa membuat kami dapat melakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap puji syukur. Amin. Shalom Oras, adik-adik sekolah minggu, guru sekolah minggu, dan para orang tua sekolah minggu yang terkasih. Setelah kita sangat bersuka cita berbagi tali kasih dengan Elim Pepata pada tahun yang lalu, dan pada Natal kita berbagi kasih dengan adik-adik di desa terpencil di Kele, Nusa Tenggara Timur. Guru sekolah minggu dan seluruh sekolah minggu telah menetapkan bahwa pada perayaan Paskah kita kali ini, kita juga sudah memilih tempat kita berbagi kasih, berbagi sukacita bersama dengan anak-anak yang ada di Pulau Rupat. Sejak tahun 1985, Pulau Rupat telah menjadi tempat penginjilan misionaris HKBP, sehingga banyak jiwa yang terpanggil menjadi pengikut Yesus, bukan dari suku Batak, tapi dari suku-suku Sakai, suku-suku yang ada di Pulau Rupat di daerah Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dan tentunya ini sukacita bagi Tuhan. Penginjilan ini terus dikembangkan, dan pada saat sekarang HKBP telah menetapkan akan membangun stasi mission, yaitu daerah pengembangan masyarakat di sana untuk mengembangkan sumber daya manusia. Dan salah satu yang akan dibangun di stasi mission ini adalah Pondok Ponoh Belajar Ahjau. Itu bahasa di sana, Pondok Belajar Ahjau, yang akan mengajar anak-anak yang di desa terpencil di sebuah kampung, di sebuah dusun yang bernama Desa Dungun Baru di Sungai Perpet, Pulau Rupat, Bengkalis, Riau. Untuk itu saya memanggil kita untuk berbagi kasih dengan Ponoh Belajar Ahjau. Mungkin tali kasih kita hanya bisa untuk satu papan untuk meja belajar mereka, atau satu tiang kaki kursi untuk mereka, atau satu buah buku untuk Ponoh Belajar Ahjau di Sungai Perpet di Pulau Rupat, desa di sana. Tetapi itu akan menjadi sukacita bagi mereka. Saya Pendeta Hasian BMS Purba, Pendeta KIP Resort Jala Lurah, mengajak seluruh adik-adik sekolah minggu dan para orang tua sekolah minggu Jala Lurah untuk terpanggil menyisikan sukacita kita bagi anak-anak 31 anak-anak yang sedang diajari oleh Pondok Belajar Ahjau. Saat ini ada 5 orang tenaga pengajar dikirim HKBP ke sana supaya mereka bisa diajari belajar di sana di suku-suku Sakai, suku-suku yang terpencil tertinggal di Pulau Rupat. Maka itu akan menjadi sukacita bagi mereka. Berapapun yang kita bisa berikan menjadi persembahan yang kudus bagi Tuhan, dan apapun yang bisa kita berikan melalui sekolah minggu HKBP Jala Lurah tentunya sangat bermakna untuk menambah sukacita bagi anak-anak di Ponoh Belajar Ahjau di Pulau Rupat di Bengkalis. Mari kita bersama-sama dalam 2 minggu ini, sejak tanggal 3 April 2022 dan tanggal 10 nanti, kita kirimkan ke rekening yang sudah ditetapkan guru sekolah minggu. Kita kumpulkan nanti, dan nanti akan kita sampaikan ke Pulau Rupat melalui Biro Pekabaran Injil HKBP, yang mungkin bisa memberikan mengadakan pengadaan kursi atau meja di Ponoh Belajar Ahjau di Sungai Perpet di Pulau Rupat, Bengkalis, Kabupaten Riau. Tuhan yang memberkati persembahan kita, dan Tuhan
yang membalaskan segala hal yang bisa kita jadikan persembahan bagi Tuhan. Horas. Amin. Baris dua mama. Lima itu pasti Kalau tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan mengangkat satu pujian lagi dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dan juga kita menyanyikannya bersama-sama. Judul pujiannya adalah Sungguh Ku Bangga Bapa. Yuk adik-adik kita menyanyikannya bersama-sama. Let's go!
kebaktian kita pada minggu pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah menyelesaikan kebaktian online sekolah minggu pada minggu pagi hari ini. Senang sekali masih bisa bertemu adik-adik dimanapun adik-adik berada. Semoga dimanapun adik-adik berada, adik-adik semua masih dalam keadaan sehat, kuat, penuh dengan sukacita, dan juga penuh dengan semangat ya. Kita akan bertemu lagi di kebaktian online sekolah minggu depan. Jangan lupa adik-adik mengisi absen di Google Form. Dan juga ajak teman-temannya yang belum bisa bergabung pada minggu pagi hari ini untuk bergabung di kebaktian online sekolah minggu depan. Sampai ketemu adik-adik di sekolah minggu online minggu depan. Bye-bye, see you. Tuhan Yesus memberkati.